Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak lelah ya hidup dengan cara biasa, berulang-ulang, pagi bangun, makan, tidur, main atau kerja, dan begitu terus ya sampai usia senja. Sementara sholatnya kadang-kadang berantakan ya. Sholat buru-buru sendirian di rumah, kadang-kadang sholat di jalan karena mengejar pekerjaan supaya kendaraan tidak macet di jalan. Sholat subuh kadang-kadang tidak sholat subuh ya, karena mencari rezeki diutamakan. Kadang-kadang sholat berantakan ya, kadang sholat kadang enggak. Apa enggak lelah hidup seperti itu? Banyak sholat ya. Apalagi sholat yang tertib itu membuat hati kita tenang, membuat hati kita itu meyakinkan, lebih kita percaya. Kita kalau sholat itu tenang ya, maka kita bisa lebih tenang menghadapi kehidupan ya. Kalau sholat kita terjaga, maka Allah menjaga rezeki kita. Kalau sholat kita jaga, maka Allah menjaga hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan jangan lupa, Tuhan di dunia dengan Tuhan di akhirat adalah sama. Oleh karena itu, penjagaan atau memelihara hukum-hukum Allah, memelihara perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, itu betul-betul akan menguntungkan, membuat hati tenang bagi orang yang menjaga peraturan-peraturan Allah itu, apalagi sholat ya. Jadi saya mengusulkan, punya proposal kecil. Perubahan itu sebaiknya kecil saja, tapi dampaknya luar biasa, yaitu khusus untuk laki-laki. Kalau sudah sholat subuh, itu siap-siap untuk sholat lohor. Kalau sudah sholat lohor, siap-siap pikiran kita itu gimana caranya sholat asar itu terjaga. Dan kalau sudah sholat asar, maka kita siap-siap bagaimana sholat maghrib itu tidak telat, baik dalam waktunya maupun dalam jamaahnya. Setelah sholat maghrib itu, maka kita berpikir bagaimana sholat isya itu terjaga. Jadi supaya lebih radikal perubahan itu, meskipun sedikit saja, mulai sekarang, mulai tahun baru Islam ini, saya mengusulkan ya ke penonton supaya sholatlah subuh berjamaah di masjid. Sholatlah berjamaah subuh di masjid. Kemudian sholat subuh, sholat lohor berjamaah di luar rumah. Kemudian sholat asar berjamaah di luar rumah atau di masjid atau di musola. Kemudian sholatlah maghrib berjamaah dan juga sholatlah isya berjamaah. Usahakan tidak masbuk, tidak ketinggalan di dalam sholat itu. Jadi perubahan ini yaitu disiplin yang seperti baja, sholat 5 waktu yang tepat waktu dan selalu dikerjakan berjamaah, itu akan mengubah perubahan secara pembongkaran dari kebiasaan-kebiasaan kita, dan kita lebih mantap menghadapi masa depan, tidak gugup ya menghadapi masa depan, karena kita selalu dijaga oleh Allah, karena kita menjaga perintah-perintah Allah yang utama, yaitu sholat 5 waktu. Bagaimana kalau kegiatan itu ya dimulai dari sekarang? Kenapa? Gak usah nunggu umur 40. Kenapa? Banyak orang yang tidak sampai pada usia 40 sehingga dia berubah radikal, berubah atau hijrah. Raden Ajeng Kartini itu wafat dalam usia 25 tahun, tidak sampai 40. Pahlawan nasional, Menteri Agama Kiai Haji Wahid Hashim itu wafat umur 39 di kota Cimahi, 12 km dari Bandung, dalam sebuah kecelakaan mobil yang dikendarainya. Sementara Gus Dur anaknya menyaksikan kecelakaan itu
di dalam mobil dalam usia 9 tahun. Belum sampai 40 ayah Gus Dur tadi wafat. Jenderal Sudirman usia atau dia Bapak TNI usia 34 tahun sudah wafat karena penyakit paru-paru yang tinggal sebelah, tapi kesehatan yang tidak sempurna itu dipakai total untuk berjuang membebaskan negeri dari penjajahan Belanda. Pencipta lagu Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman itu juga tidak sampai 40 sebagaimana Sudirman. Sudirman usia 36, sementara W.R. Supratman dipanggil pulang oleh Allah dengan karyanya Abadi Indonesia Raya itu, wafat dalam usia 36 tahun, tidak sampai 40. Jadi perubahan yang akan kita lakukan itu hendaknya menunggu satu momentum yang pas sehingga kita bisa berubah secara konsisten dan radikal dan terus menerus atau istiqomah, sehingga memberikan dampak yang besar untuk kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan masyarakat kita di sekeliling kita. Momentum itu perlu dalam kehidupan untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, perubahan-perubahan yang strategis, sehingga kebiasaan-kebiasaan hidup kita itu lebih produktif lagi. Dan momentum berubah itu bukan di usia 40, tapi momentum itu adalah hari ini. Jadi kalau ingin berubah secara radikal dan konsisten, itu adalah hari ini. Saya mengusulkan perubahannya kecil saja, yaitu memperbaiki sholat berjamaah, sholat subuh di masjid, sholat lohor di masjid berjamaah, asar, maghrib, isya juga di masjid. Itu perubahan yang sangat luar biasa yang akan mengubah sejarah hidup Anda sendiri dan mengubah lingkungan Anda dengan cara yang lebih baik, karena dimulai dengan perubahan diri sendiri, mendekat kepada Allah. Nanti Allah yang menjamin hidup kita hari ini, dan hari-hari mendatang. Masa depan itu tidak ada bahayanya kalau kita dekat kepada Allah. Masa depan itu tidak ada bahayanya kalau kita menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Masa depan itu jangan membuat kita gentar dan gugup. Yang penting kita tetap menjaga dengan ketat penghambaan kita dengan cara kita menyembah Allah dengan tulus ikhlas lewat sholat 5 waktu berjamaah. Itulah perubahan yang mendasar. Hijrah yang paling mendasar adalah kalau kita memperbaiki waktu sholat kita menjadi berjamaah, dan itu dilakukan hari ini sampai maut memeluk kita di kelok jalan yang sepi, yang dia datang tiba-tiba muncul maut itu di kelok jalan yang sepi tanpa kita duga, tetapi kita insya Allah sudah siap menghadapinya karena kita sudah terbiasa mendekat kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Jadi proposal saya kepada antum semua, kepada Anda semua, jagalah sholat 5 waktu mulai hari ini. Dan itulah yang serius dalam kehidupan, yaitu memperbaiki waktu sholat, menjaga waktu sholat supaya tidak telat. Kata Koh Stephen, hidup hanyalah menunggu waktu sholat. Sementara Khairil Anwar yang wafat dalam usia 27 tahun, lahirnya 1922 dan wafat 1949, penyair besar itu yaitu Khairil Anwar, dia mengatakan hidup hanyalah menunda kekalahan. Satu cara pandang yang negatif, satu cara pandang yang pesimistis menghadapi kehidupan. Tetapi Koh Stephen yang wafat dalam usia 40 tahun setelah mengislamkan lebih dari 50
atau 60.000 orang melalui mu'alaf center, dia mengatakan hidup hanyalah untuk menunggu waktu sholat. Satu cara pandang hidup yang sangat positif ya, dan sangat yakin terhadap Allah, dan begitu tenang menghadapi kehidupan. Masa depan itu gak ada bahayanya kalau kita memelihara hubungan-hubungan baik kepada Allah, salah satunya yaitu dengan menjaga hubungan kita dengan Allah melalui sholat 5 waktu. Dan mulai sekarang biasakanlah sholat subuh berjamaah di masjid. Buya Hamka, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama waktu hidupnya, mengatakan kalau pengen tahu orang Islam maka lihatlah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Tapi kalau ingin tahu orang yang beriman maka lihatlah sholat subuh berjamaah. Bagaimana ucapan ini membelah atau Buya Hamka menarik garis demarkasi. Tanda orang Islam yang membedakan dia dengan non muslim, kalau dia pergi ke lapangan untuk sholat Idul Fitri ya, dalam satu kompleks, dalam satu lapangan, itu kelihatan oh orang Islam ya berkumpul untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi Buya Hamka menegaskan kalau ingin tahu siapa yang orang beriman sesungguhnya, lihatlah apakah dia sholat subuh berjamaah atau tidak. Memang sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah adalah salah satu indikasi, salah satu tanda bahwa dia memiliki keimanan yang lebih tebal daripada orang yang sholat setahun sekali di lapangan dalam sholat Idul Fitri berjamaah atau dalam sholat Idul Adha berjamaah. Tapi orang yang sejati, orang yang beriman, dia buktikan dengan sholat subuh berjamaah atau sholat 5 waktu berjamaah setiap hari 5 kali. Itulah tanda orang yang beriman menurut Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.